Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kedua nih teman-teman, dari jebakan catur yang sangat mematikan. Ketika lawan gagal mengantisipasi dan menjadi terbalik keadaan ketika teman-teman bisa mengantisipasi langkah tersebut. Partai pertama ini putih melancarkan jebakan dan menjadi terbalik perahu, padahal langkah lanjutannya sangat tajam dari putih teman-teman. Namun ketika gagal dia menjadi terbalik dan hancur berantakan. Sedikit saya informasikan bahwa semua pembukaan catur itu teman-teman mengandung unsur jebakan. Dari pembukaan mana saja dan apapun nama pembukaannya, ada unsur jebakan langkah, tinggal bagaimana teman-teman menyikapi atau mengatasi jebakan tersebut. Partai pertama ini adalah Siberian Trap atau jebakan Siberian yang dengan pembukaan Sisilia atau dengan kata lain Smith-Morra Gambit. Dimulai dari 4 C5, D4 dan pion kali pion. C3, inilah Smith-Morra Gambit dimulai teman-teman. Diterima oleh hitam. Dipukul oleh kuda, kuda C6. Kuda F3, E6, gajah C4, menteri C7, dan rokade. Sejauh ini jawaban dari putih atau langkah lanjutannya sudah benar teman-teman. Kuda F6, menteri K2. Di sini kesalahan atau mulainya kehancuran dari putih teman-teman. Langsung datang kuda G4 yang memaksa di sini langkah terbaik manapun menjadi hancur dari putih teman-teman. H3 misalnya dengan mengusir kuda, maka datang kuda langsung mengancam menteri. Kalau di posisi ini kuda di sini kali kuda sayang dengan menteri maksudnya, maka datang langkah checkmate, tidak bisa ditawar. Kembali ke posisi di saat kuda di sini mengancam menteri. Langkah lain kalau menteri menghindar, semisalnya ini teman-teman, maka datang cek langkah paksa bukan? Bergeser Raja Putih atau memukul kuda dengan pion maupun dengan menteri, tidak ada bedanya teman-teman. Tetap langkah checkmate di sini. Kembali ke posisi di saat kuda D4. Kalau di posisi ini, semisal kuda yang mengarah ancaman checkmate ini dipukul, maka di sini putih kehilangan menteri. Dipastikan hancur berantakan permainan akhir atau permainan tengah kalau dilanjutkan hancur berantakan hitam. Terbaik di sini putih harus menyerah teman-teman. Pertanyaannya bagaimana mengantisipasi langkah ini atau cara mengantisipasinya? Mengantisipasinya memang sedari awal teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda G4, kita analisa langkah terbaiknya dari putih dulu teman-teman. Kalau di sini jelas bahwa tujuannya kuda di sini ke D4, ini yang saya maksud adalah langkah blunder putih menteri K2 teman-teman, yang harus dihukum menjadi berantakan. Kalau di sini dia menjawab G3 dibalas oleh putih, maka datang A6. Gajah F4 dengan mengancam menteri, mengajak pertukaran, diterima, dipukul. Benteng di sini mengancam C5, B3 gajah, rokade. Sementara di sini mengajak ke permainan akhir teman-teman. Walaupun H3, tentu di sini mengajak pertukaran terus dari hitam karena sudah unggul satu pion. Kembali ke posisi di saat kuda G4. Bagaimana kalau ini dibalas dengan kuda langsung D5 dengan maksud mengancam menteri? Maka di sini dipukul. Walaupun di sini sama-sama dapat. Ini di posisi ini teman-teman, jangan sekali-sekali teman kalau sudah mengambil kuda, ini malah menutup ke E7, menjadi rusak. Dia harus menutup ke E5, mengajak pertukaran paksa.
Dipukul, dipukul. Bagaimana kalau ini misalnya pion yang mendorong ke F4 dengan ancaman kuda? Maka di sini teman-teman bisa memukul gajah. Kalaupun di sini cek, cukup bergeser. Perhatikan tetap unggul satu perwira teman-teman dari hitam. Kembali ke posisi di saat kuda G4. Bagaimana kalau di posisi ini menjawabnya adalah E5 dari putih? Maka tetap akan dipaksa di sini. Kuda B5 langkah terbaik, B8. Kuda kali kuda, menteri yang mukul. Mengajak pertukaran, tentu diterima teman-teman. Dicek memang dapat benteng di sini dari putih. Namun 4 langkah ke depan hancur dia. Dipukul benteng, datang di sini gajah hilang. Gajah F4 untuk mengawal kuda ini lolos. Maka di sini datang D5 terlebih dahulu. Kuda C7 untuk meloloskan diri. Maka salah satu perwira ini harus jatuh lagi. Dicek, hilang kuda. Dipastikan di permainan akhir unggul dari hitam. Kalaupun di sini melihat sekilas bahwa kuda akan jatuh, ini cukup F6 terlebih dahulu teman-teman. Kalau dia mengancam kuda tentu sama-sama hilang perwira. Tapi kalau gajah menghindar terlebih dahulu, raja juga menghindar. Sama-sama selamat. Namun di sini selisih satu perwira. Jadi kalau sudah terlanjur di posisi G4 teman-teman, ini sudah masuk fase serba salah dari putih. Langkah terbaik apapun, ujung-ujungnya kalah nanti di permainan akhir teman-teman. Namun kalau gagal menjawab, menterinya hilang. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengantisipasi dari serangan hitam ini? Kita balik dulu papannya. Dengan varian yang sama teman-teman, bahwa langkah gambit Smith Mora ini sebenarnya adalah putih yang mengorbankan bidaknya, yang seharusnya putih unggul. Namun karena putih tadi blunder di langkah ke-8 menteri E2 menjadi hancur berantakan. Dimulai dari E4, C5, D4 dan pion kali pion, C3, pion kali pion, dipukul oleh kuda, kuda C6, kuda F3, dan di sini E6, gajah C4, menteri C7. Dibalas dengan rokade, ini sudah benar. Ketika kuda F6 nih teman-teman, langkah tadi jawaban dari putih adalah menteri K2. Inilah blunder yang dimaksud. Maka menjadi hancur berantakan teman-teman. Lanjutan dari gambit Smith Mora di saat kuda F6 ini adalah kuda ke B5. Langsung masuk dengan ancaman menteri. Kalau menteri di sini salah bergeser, maka akan terkunci posisi raja hitam, tidak bisa rokade. Terbaik di sini menteri B8, E5, dan ketika di sini kuda kali pion dipukul oleh kuda. Kalau di posisi ini dipukul dengan menteri, akan datang benteng di sini ke E1 teman-teman. Menteri ke B8 lagi, menjaga lajur kemungkinan cek dari kuda. Menteri D4. Gajah K7 persiapan rokade misalnya. Gajah langsung mengancam menteri, yang mana harus ditutup karena menteri tidak bisa menghindar. Dan apapun tutupnya teman-teman. Masalahnya di sini cek langsung. Kalau di sini dipukul maka menteri hilang. Dipukul mutlak kemenangan untuk putih. Menjadi terbalik bukan posisinya. Di saat kuda di sini kali pion, kalau tidak dipukul dengan menteri misalnya, tapi dengan mengancam kuda yang di B5, maka di sini langkahnya lanjutan dari putih, langsung mengepin menteri, dipukul sekaligus mengancam gajah kali pion. Pion D7
terpin oleh gajah teman-teman. Ada 3 serangan menuju pion D7. Sementara Menteri Hitam tidak bisa bergerak karena terpin oleh kuda dan gajah ini. Langkah terbaik hitam adalah Menteri E7 di sini. Datang kuda C4. B6 untuk menghindari langkah lanjutan yang bahaya. Datang kuda memaksa cek. Dipukul di sini, dipukul oleh gajah. Intinya di sini tertahan posisi raja, tidak bisa rokade. Gajah 6 misalnya ingin meloloskan diri semua, maka datang langkah A4. Kalau gajah kali gajah, di sini bukan terjadi pertukaran, namun ancaman checkmate. Tetap akan dilayani oleh putih. Dipukul, dipukul. Tidak mungkin di posisi ini benteng menghindar, pasti dia memukul teman-teman. Dan setelah benteng kali benteng, apapun jawaban dari hitam, E5 atau benteng atau apapun dia, intinya datang langsung checkmate. Luar biasa bukan? Baik, kita lanjut ke partai berikutnya teman-teman. Di partai yang kedua nih teman-teman, dari pembukaan Italia dikenal dengan jebakan Black Bull. Karena jebakan ini yang pertama dimainkan oleh Johannes Blackburn yang sangat terkenal di era 80-an dengan kombinasi langkah-langkahnya yang sangat spektakuler. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6. Gajah C4 di sini. Perhatikan langkah ini menjadi berantakan putih karena gagal mengantisipasi itu. Di langkah ketiga ini dari hitam menjawab dengan kuda D4. Tentu di sini mengajak pertukaran, namun putih melihat bahwa ada pion nganggur di E5 sekaligus ancaman cek F7. Atau minimalnya dengan kuda dia memukul. Masalahnya ketika putih tertarik, maka menjadi hancur berantakan. Kuda di sini kali pion, datang Menteri G5. Ancamannya adalah kuda yang di E5 maupun pion yang di G2. Di sini bebas teman-teman, mau milih yang mana posisi ini dari putih tentu bebas. Misal di sini gajah cek F7, maka raja bergeser. Ancaman belum hilang dari menteri ini ke pion G2 maupun kuda yang di E5. Ketika dia rokade, kuda hilang. C3, dia bisa kembali ke E6. Satu perwira intinya unggul, hanya ditukar dengan satu pion tadi. D3, kuda ke E7, pengembangan perwira dari hitam. F4, tentu di sini menteri ke F6. Yang memaksa gajah ini harus bergeser atau mukul kuda. Kalau dia mukul kuda dipukul oleh pion dan ini aman sudah. Untuk posisi hitam dengan unggul perwira. Kembali ke posisi di saat menteri G5. Kalau dijawab dengan menteri G4, mengajak pertukaran, kuda hilang. F4, menteri cek. F1, D5. Dan ketika D3 dengan balik mengancam, maka di sini gajah kali menteri, dipukul menteri juga, gajah lagi hilang, menjadi selisih 2 perwira teman-teman. Kembali ke posisi, bagaimana kalau di posisi ini putih langsung rokade? Tetap hilang kuda teman-teman. Terbaik misalnya mengancam menteri C5. Gajah D3 datang di sini cek, yang harus bergeser tidak bisa ditutup. H1 hilang benteng. Kembali ke posisi di sini, karena putih tertarik dengan pion dan langsung dihukum oleh hitam. Kalau di posisi ini, bagaimana kalau kuda kembali lagi ke F3? Itu pertanyaannya.
Apakah itu sudah terlambat atau belum? Sudah terlambat, teman-teman, karena dia sudah memukul pion dari jebakan tersebut. Kalau dia kembali lagi ke F3, kita praktekkan dari putih ini, teman-teman, kembali lagi ke F3 kudanya, maka di sini tetap akan diambil pion dengan ancaman benteng. Kalau di sini benteng bergeser ke G1, kita praktekkan, maka menjadi berantakan. Raja E2 hilang. G1 lagi, tentu di sini menjadi lolos kuda, sekaligus ada ancaman lagi. Kalau di sini ditutup dengan gajah atau dengan menteri pun hilang, tapi kalau dia raja bergeser, maka loloslah kuda ini, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri G5. Bagaimana kalau ini dilanjutkan dengan kuda memukul F7? Maka berakhir seperti ini, teman-teman. Kalau sudah berakhir seperti ini, apakah mat atau menteri yang hilang dari putih ini, teman-teman? Kalau di sini benteng ke F1, maka di sini datang langkah menteri cek yang wajib ditutup. Kalau ditutup dengan gajah di sini, teman-teman, maka checkmate. Di saat menteri cek, kalau ditutup dengan menteri, maka selamat tinggal menteri. Setelah dipukul oleh gajah, hilang juga kuda, teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana cara mengantisipasi jebakan ini? Ini di langkah awal sudah blunder dari putih karena gagal mengantisipasi jebakan dari hitam, teman-teman. Kita balik dulu papan ini. Tentu dengan langkah varian yang sama, teman-teman. E4, E5, kuda F3, kuda C6. Gajah C4, kuda D4. Di saat kuda D4 ini, teman-teman, jangan mudah tertarik dengan pion gratis. Dalam permainan catur itu adalah adu strategi, adu intrik, dan adu taktik, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa ada makanan gratis pion yang di E5, jangan mimpi. Itu semua bohong, jebakan. Jadi jangan percaya ada makanan gratis, dan tidak ada makanan itu gratis, kawan. Semuanya penuh jebakan. Ini politik. Sorry, bercanda, teman-teman, ya. Jadi yang langkah yang benar di posisi ini adalah kuda kali kuda. Ya, setelah dipukul, maka di sini rokade, teman-teman, untuk menghindari langkah berantakan tadi. C5 misalnya untuk melindungi pion, D3, kuda F6, maka di sini gajah G5 langsung mengepin perkembangan dari hitam. H6 terbaik harus mundur, dan gajah ke D6, di sini E5, teman-teman. Di sini hitam yang kena jebak, teman-teman. Di mana kena jebaknya? Ini pasti dipukul, karena kalau tidak kuda harus hilang. Ketika di sini dipukul, maka datang benteng E1. Ya. Terbaik di sini didorong pion untuk melindungi gajah atau rokade. Kalau dia melindungi gajah dengan mendorong pion, datang langkah ini, teman-teman. Jadi kemanapun dia tetap hilang. Semisal di sini langkah lanjutannya rokade, maka tetap hilang. Menjadi parah lagi kalau dia melindungi dengan pion. Di saat posisi benteng E1 misalnya dari hitam memilih untuk rokade, maka selamat tinggal gajah. Malah dia yang kena jebak, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga ini adalah pembukaan gambit menteri yang ditolak menjadi varian elephant gambit, teman-teman.
Dimulai dari D4, D5, C4, E6. Kuda C3, di sini kuda F6. Dibalas dengan gajah G5, kuda ke D7. Dan di sini pion kali pion. Karena berpikir bahwa pion D5 ini adalah makanan yang gratis dan enak tanpa duri, maka di sini dilayanilah oleh hitam. Masalahnya di sini putih betul-betul semangat untuk mengambil pion D5, teman-teman. Setelah diambil pion ini, maka datanglah jebakan tersebut. Kuda kali kuda. Kaget di sini tentunya, kok menteri diberikan, maka diambillah oleh putih. Gajah cek B4, ternyata dia tidak bisa menghindar dari cek ini, teman-teman, kecuali ditutup dengan menteri. Dan setelah menteri ke D2, ini mutlak kemenangan untuk hitam, teman-teman. Satu perwira tentunya. Di sini tentu teman-teman jangan buru-buru memukul menteri. Kalau misalnya dipukul sekaligus, nggak apa-apa juga. Akan datang di sini dipukul oleh raja dan raja kali gajah. F3, di sini kuda ke F6 dan E3, kuda cek. Akan datang langkah seperti ini. Langsung dipin aja pertukaran. Ya, kalau sudah pertukaran begini, teman-teman, tinggal menuju ke permainan akhir, menjadi hancur berantakan dari putih, teman-teman, walaupun dia unggul pion. Jadi di saat posisi tadi, menteri di sini melindungi, teman-teman. Yang paling bagus di sini adalah raja yang mukul gajah duluan. Dan kalau di sini menteri, karena dia sudah tidak tahan merintih kesakitan misalnya, maka di sini ada ancaman lagi cek di C7. Dan tentu harus dijaga, dan setelah dijaga maka di sini kuda F6. Menjadi serangan bertubi-tubi, sementara rajanya sudah tidak ada perlindungan yang bagus dari putih, teman-teman. Perwiranya belum keluar semua, sementara dari hitam sudah siap perang. Kalaupun di sini F3, maka di sini C5, langsung ajak pertukaran. Dipukul di sini raja ke7, menjadi pion gantung yang siap diterkam oleh hitam nanti, teman-teman. E4 misalnya, gajah ke6. B3 langsung diancam. Intinya, teman-teman, di permainan akhir kemungkinan besar tetap menang hitam, teman-teman. Pertanyaannya sekarang bagaimana caranya mengantisipasi langkah taktik yang barusan dimainkan oleh hitam ketika kita di posisi putih. Kita balik dulu papannya, teman. Dengan varian yang sama, dimulai dari D4, D5, C4, E6, dan kuda C3. Kuda F6, gajah G5, kuda ke D7. Di sini tentu teman-teman tertarik di saat pegang bawah putih dengan pion D5. Gak apa-apa dilanjutkan dimakan, dan ketika dimakan, teman-teman, disinilah letak kesalahannya tadi. Putih mengambil pion yang di D5, dilanjutkan dengan langkah brutal oleh hitam, menjadi kalah satu perwira. Langkah yang benar di posisi ini, teman-teman, jangan teman-teman mengambil pion yang di D5, melainkan E3, langkah terbaik menuju permainan yang seimbang. Dari permainan tengah hingga menuju permainan akhir, ini kemungkinannya tetap sama-sama kuat. Tinggal teman-teman bagaimana strategi dan taktik di permainan tengahnya. Terbaik di sini dari hitam menjawab C6 dan gajah D3. Gajah D6, kuda ke2. Persiapan untuk rokade. Setelah hitam rokade, teman-teman antisipasi dulu langkah kemungkinan dari hitam dengan H3, H6, gajah ke H4, benteng G8 baru rokade, teman. F8 dia, teman-teman harus jaga manuver kuda ini ke G6, teman-teman, dengan menteri C2. Kalau dia maksa naik, maka jangan ragu, langsung hantam saja, teman-teman.
Dipukul oleh pion, unggul 1 pion jadinya dari putih. Dan sudah siap menyerang, teman-teman. Bukan hanya sekedar unggul pion, tapi juga dengan siap menyerang. Jadi begitu teman-teman ya. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih teman-teman. Kalau hitam gagal menjawab dari jebakan ini, maka menjadi menang sangat cepat dari Philidor Dauphin atau dikenal dengan jebakan legal mate. Dimulai dari 4 E5, kuda F3, D6. Philidor Dauphin dimulai teman-teman. Gajah di sini C4. Datang gajah G4 bertujuan untuk mengepin kuda yang di F3 ini. Kuda C3, G6. Tentu maksudnya dari hitam nih teman-teman. Gajah fianchetto sekaligus persiapan kuda F6 dan rokade dengan mulus. Namun disinilah masuk jebakan itu. Pertanyaannya, jebakan ini kalau gagal menjadi hancur berantakan yang mana? Baik. Kuda kali pion. Kuda diberikan kepada pion dan sekaligus menteri yang di D1. Dan kalau pemain hitam di sini belum mengenal jebakan ini, tentu dia tertarik dengan menteri, teman-teman. Masalahnya kalau hitam tertarik dengan menteri, maka dipastikan mat dengan sangat cepat. Baru langkah ke-7 menjadi mat, teman-teman. E7, checkmate. Tidak bisa menghindar kemana-mana. Langsung mat. Di saat posisi di sini kuda E5, kalau di sini gajah mundur lagi ke E6, teman-teman, maka akan terjadi begini langkahnya. Dipukul gajah, kuda ke F3 lagi. Unggul 1 pion tentunya dari putih, teman-teman. Gajah G7 terbaik, D4, F6, rokade. Dan kalau dia rokade juga, teman-teman, kuda G5, menteri D7. E5, kuda D5. Dan di sini langsung dipukul, teman-teman. Setelah dipukul, maju pion. Menjadi pion gantung tapi sangat kuat ikatannya, teman-teman. Karena menteri bergeser langsung ditahan dengan benteng di sini. Menjadi sangat kuat. Pion ini menjadi batu sandungan untuk langkah lanjutan hitam. Jadi kalau gagal mengantisipasi, akan datang langkah seperti itu, teman-teman. Pertanyaannya bagaimana caranya untuk mengantisipasi? Kita balik dulu papannya biar lebih mudah dipahami, teman-teman. Tentu dengan varian yang sama, dimulai dari E4, E5, kuda F3, dan D6. Gajah C4, dan di sini gajah G4. Kuda C3, datang langkah lanjutan, G6. Apakah ini salah? Tidak mutlak salah. Masih di langkah ini belum mutlak salah. Namun kurang bagus. Intinya, sebaiknya di sini adalah kalau memang teman-teman tidak mau menyerang atau ingin bertahan, jangan membiarkan kuda masuk, yaitu dengan mencegah pion H6. Namun kalau sudah terlanjur seperti ini, karena sesuai dengan varian partai awal, dibalas dengan kuda di sini kali pion, teman-teman, yang benar langkahnya terima dengan memukul kuda yang di E5. Jangan tertarik dengan menteri. Karena sekali lagi tidak ada makanan gratis, kawan. Semuanya penuh jebakan dan intrik, tipuan semata. Ketika dipukul gajah kita, ya memang sama-sama pertukaran saja. Namun di sini kerugian hitam 1 pion. Kuda F6 dengan mengancam menteri. G3 langkah terbaik dengan melirik pion yang di E5, kuda C6. Ketika D3, gajah G7. A3, menteri D7. Kuda K2, di sini rokade panjang, teman-teman. Menjadi cross atau bersilang nanti rokadenya dan menjadi frontal serangan hitam, dimajukan semua nanti ke arah sayap raja, teman-teman. Kalau di sini gajah ke G5 dengan maksud bertujuan mengambil kuda, cukup H6. Gajah ke E3. Di sini kuda ke H5 boleh, teman-teman. Untuk memuluskan nanti dorongan pion ketika dia rokade pendek.
Misalnya menteri F3 dengan mengancam 2 kali F7, kuda di sini ke F4. Dipukul oleh gajah, dipukul oleh menteri, di sini langsung mengancam benteng. Artinya biar digiring untuk rokade ke sayap raja, teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih teman-teman, adalah jebakan yang pernah dipopulerkan oleh Grandmaster Willem Stenit dari partai pertandingannya, teman-teman. Makanya jebakan ini dari pembukaan 3 kuda dinamakan dengan jebakan Stenit, karena memang Stenit penemu dari jebakan ini. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3. Tidak ada langkah yang mencurigakan dari kedua pemain ini, baik hitam maupun putih, teman-teman ya. Setelah G6 datang D4 yang memaksa pertukaran tentunya. Diterima, dan di sini kuda ke D5. Agak sedikit aneh tentunya langkah ini. Tidak diambil pion tersebut, malah menaikkan kuda. Namun perhatikan posisi kuda yang di D5 ini ternyata tidak bisa diancam atau tidak bisa diusir, teman-teman, dari jebakan Stenit ini. Gajah G7 untuk mengantisipasi langkah lanjutan, sekaligus untuk rokade maksudnya dari hitam, gajah langsung mengancam menteri. Di sini teman-teman, kalau sudah masuk gajah mengancam menteri, adalah masuk ke fase serba salah hitam. Kita akan praktekkan. Kalau di sini dijawab dengan kuda ke E7 jawabannya, maka dipastikan ini menjadi mat, teman-teman. Kuda di sini kali pion yang memaksa pertukaran. Sekilas di sini harus kehilangan menteri, bukan? Baik. Dipukul oleh gajah, datang menteri. Sekaligus ancaman benteng. Mustahil dibiarkan menteri begitu saja. Dan kalau dipukul oleh kuda, maka datang cek yang memaksa raja harus bergeser. Dan masalahnya setelah bergeser langsung checkmate. Luar biasa dari Stenit ini, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah G5. Bagaimana kalau dilindungi dengan pion F6? Datang di sini gajah F4, ancaman C7, D6, kuda di sini kali pion. Dipukul oleh menteri. Menteri D7, rokade. E7, gajah C4. Kuda kali kuda. Menteri di sini langsung kali kuda, teman-teman. Dengan tujuan untuk menghalangi rokade pendek. Dan ketika C6 mengancam, menteri ke A5. Gajah F8 sekalipun untuk menghalangi langkah ancaman pion dari gajah dan benteng, benteng di sini ke A1. B5, gajah B3. Hanya tinggal nunggu kehancuran dari hitam kalau sudah di posisi ini, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah G5. Kalau dijawab dengan kuda yang di C ke E7, maka akan datang langkah seperti ini. F6, tentu di sini F4. Kuda kali kuda, pion kali kuda, dan dibalas dengan D6. Maka datang cek. Ketika ditutup, kuda di sini dengan mengancam menteri. E7 menteri, gajah kali gajah, menteri kali gajah. Datang di sini langkah menteri ke2 dengan ancaman di pinnya raja tersebut, sekaligus di sini posisi raja hitam tidak bisa rokade. Ketika dia bergeser, maka di sini kuda kali pion. Dengan maksud ancaman cek. Ketika dia memukul kuda ini, teman-teman, maka konsekuensinya dia harus kehilangan menteri. Ancamannya adalah checkmate dan kehilangan menteri. Kembali ke posisi di saat gajah G5, teman-teman.
Bagaimana kalau langkah ini dijawab dengan langkah gajah langsung diadu di F6 misalnya, maka tentu akan dipukul dengan kuda. Dipukul oleh kuda, datang E5. Kalau dipukul dengan kuda, apa yang terjadi? Maka di sini menteri memukul pion sekaligus mengancam kuda ini. Dibuang untuk cek, maka datang pion yang kali kuda. Intinya kuda yang di F6 ini teman-teman tidak bisa melepaskan diri. Kalaupun dia rokade maka hilang. Menteri G8 cukup bergeser ke D2. Pertanyaannya bagaimana cara mengantisipasinya? Kita balik dulu papannya. Tentu dengan varian yang sama teman-teman. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan kuda C3. G6 di sini, D4, dan pion kali pion, kuda ke D5. Disinilah letak kesalahannya teman-teman. Dan ini kalau teman-teman praktekkan bagaimana, memang langkah terbaik di posisi ini adalah gajah G7 teman-teman. Namun ternyata menjadi hancur berantakan seperti tadi. Karena jebakan ini masuk ke level Grandmaster sebenarnya. Walaupun kita lihat sesederhana itu, namun ini jebakannya kelas Grandmaster teman-teman. Memang di posisi ini langkah terbaiknya adalah gajah G7. Namun setelah dianalisa lagi, dievaluasi lagi, ternyata bukan teman-teman. Jebakan ini biar tidak masuk ke arah jebakan yang mematikan adalah F6 yang paling benar untuk mengantisipasi langkah yang brutal tadi. Kalau teman-teman pernah memainkan komputer, silahkan di posisi langkah ini, silahkan dipraktekkan, adalah jawaban gajah G7 terbaik. Padahal hancur berantakan posisi hitam. Maka setelah dievaluasi oleh para Grandmaster di langkah ini atau di jebakan ini, terbaik adalah F6 teman-teman, untuk mengantisipasi langkah brutal dari putih. Gajah F4 sekalipun, D6. Kuda di sini kali pion, gajah D7. Karena memang pion itu haknya putih teman-teman. Memang diberikan ulang atau diberikan kembali. Gajah C4 misalnya untuk menahan laju langkah rokade, maka di sini manuvernya hitam, kuda ke E5 teman, dengan mengancam gajah. B3, kuda ke H6. Tentu di sini minta dipukul kuda ini teman-teman. Tapi kalau dia dengan tujuan langkah menghalangi langkah rokade dari hitam, maka datang kuda F7. Rokade, gajah G7. Persiapan untuk rokade tentu. Dan ketika dia memaksa memukul pion, maka menjadi garis serang di lajur F tajam dari hitam teman. Kuda di sini mengancam menteri, tentu wajib dipukul. Dipukul boleh rokade teman. Perhatikan langkahnya menjadi bagus dari hitam. Walaupun di permainan akhir belum tentu menang juga teman-teman. Namun di fase awal hingga ke langkah 15 ini masih bisa melayani, tidak hancur berantakan seperti tadi. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia, khususnya sahabat problem catur di channel ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.